Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Senin 7 Juli 2014. Di antaranya, ratusan warga Kota Pangkal Pinang melakukan aksi protes dengan membakar ban bekas di depan pintu pagar kantor PLN Cabang Bangka, Pangkal Pinang. Hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga akibat seringnya pemadaman listrik yang terjadi pada bulan suci Ramadan di Bangka Belitung. Diduga terjadi penyelewengan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga uap air Anyer, pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung akan segera memanggil pihak yang terlibat dalam pembangunan PLTU yang menggunakan dana APBN senilai 686 miliar tersebut. Sesosok mayat wanita ditemukan dengan kondisi tengkorak kepala terpisah hingga 30 meter dari jasad korban. Jasad wanita yang sudah tinggal tulang belulang tersebut ditemukan warga di kawasan bekas tambang Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Bersama saya Zelvi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Akibat seringnya pemadaman listrik di Bangka Belitung, ratusan warga Kota Pangkal Pinang Sabtu malam melakukan aksi protes dengan membakar ban bekas di depan pintu pagar kantor PLN Cabang Bangka. Hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga akibat pemadaman listrik yang terjadi pada saat umat muslim menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pemadaman listrik yang setiap hari terjadi selama bulan suci Ramadan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, kembali memicu kemarahan warga Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Setelah sebelumnya 3 organisasi masyarakat mendemo kantor PLN wilayah Bangka Belitung, Sabtu malam, giliran sejumlah warga yang tinggal di sekitaran kantor PLN Cabang Bangka di wilayah Selindung mendatangi kantor PLN dan membakar ban bekas di depan pintu kantor PLN Cabang Bangka. Hujatan dan caci maki warga yang merasa kecewa terhadap kinerja PLN tumpah ruah karena kecewa dengan seringnya pemadaman listrik bahkan hingga berkali-kali dalam satu hari selama bulan suci Ramadan. Aksi spontanitas warga tersebut mendapat simpati dari sejumlah pengendara kendaraan yang melintasi kantor PLN. Satu persatu pengendara menghentikan kendaraannya dan bergabung dengan pendemo untuk menyampaikan kekesalannya kepada pejabat PLN yang dianggap tidak becus mengatasi kelistrikan di Bangka Belitung. Salah satu pendemo, Ahmadi Sofyan, mengatakan masyarakat Bangka Belitung sudah bosan dan lelah dengan pemadaman listrik yang telah terjadi selama ini tanpa ada solusi yang jelas. Dan kalau janji tidak terpenuhi, kami akan mengadakan aksi bersama masyarakat lebih besar lagi. Betul. Saya sudah capek. Saya sudah kerap kali menulis di media massa. Tidak pernah ada tanggapan. Saya didatangi ke rumah oleh pihak PLN. Tapi itu bukan penyelesaian. Dan malam ini spontanitas. Tidak ada rapat, tidak ada apa-apa. Menghubungi cuma melalui telepon dan SMS. Dan kalau tidak, masyarakat lebih bergerak, lebih anarkis lagi nanti. Sementara Kepala Cabang PT PLN Bangka, Sutarno, menjelaskan pemadaman listrik akibat kerusakan pada PLTU Air Anyer yang kini sedang dalam perbaikan. Menurutnya, listrik akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan. Ia bahkan berjanji listrik tidak akan padam lagi pada Kamis besok. Usai menyampaikan kekecewaannya, warga pendemo pun membubarkan diri dan mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi apabila janji PLN untuk tidak memadamkan listrik tidak terpenuhi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Karena kebijakan dinilai tidak akurat dan solutif terhadap situasi pemadaman listrik yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung, Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik Provinsi Bangka Belitung akan mengajukan upaya gugatan hukum terhadap pihak pemerintah dan PT PLN ke Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang. Pemadaman listrik yang terjadi beberapa bulan terakhir di Provinsi Bangka Belitung tidak hanya menuai aksi demonstrasi dari warga masyarakat maupun organisasi masyarakat. Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik atau PDKP Provinsi Bangka Belitung berencana mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah dan PT PLN karena dinilai lalai dalam penyediaan listrik bagi warga masyarakat.
Rencananya gugatan hukum akan disampaikan melalui mekanisme citizen lawsuit atau gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang dengan menggugat Presiden selaku pemerintah pusat, gubernur, bupati, dan wali kota selaku pemerintah daerah, dan PT PLN selaku perusahaan negara yang menyediakan pasokan listrik bagi warga. Anggota PDKP Bangka Belitung John Ganesa dalam jumpa pers Sabtu kemarin mengatakan, sejauh ini pengaduan publik telah disampaikan kepada pemerintah dan PT PLN baik lewat formulir pengaduan maupun media sosial lainnya, namun tak membawa perubahan sehingga diambil upaya hukum melalui gugatan warga negara. Demikian yang saya rasa kalau di dalam hutan kita pengennya, kami meyakini pemakaian listrik itu paling banyak digunakan oleh pemerintah, dan oleh sebab itu jika ngomong baik-baik dengan demo nggak bisa, ya kita bawa lewat jalur hukum dan kebetulan penasihat hukum siap. Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, PDKP Babel terlebih dahulu mengajukan 5 permintaan kepada pemerintah daerah dan PT PLN, diantaranya melakukan penghematan listrik di tiap bangunan kantor negara pada pukul 5 sore hingga pukul 11 malam. Bila dalam 30 hari permintaan tidak dikabulkan, PDKP Bangka Belitung akan mengajukan gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Diduga terjadi penyelewengan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga uap air Anyer, pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung Selasa ini akan segera memanggil pihak yang terlibat dalam pembangunan PLTU yang menggunakan dana APBN senilai 686 miliar tersebut. Dalam rapat yang digelar pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung Jumat siang di kantor Kejati Pangkal Pinang, pihaknya dalam pekan ini akan segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Air Anyer Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Pihak Kejaksaan Tinggi menduga adanya indikasi penyelewengan pada pembangunan PLTU yang berkapasitas 60 MW tersebut. Dalam kontrak, pembangunan PLTU selesai pada tahun 2010 dan sudah memasuki uji coba pemakaian pada tahun 2011. Namun hingga kini PLTU tersebut tak kunjung beroperasi dan selalu mengalami kerusakan mesin. Guna melakukan penyelidikan terhadap pembangunan PLTU yang menggunakan dana APBN senilai 686 miliar ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung telah membentuk tim yang terdiri dari para jaksa. Rencananya hari Selasa besok pihak Kejaksaan Tinggi akan segera memanggil pihak kontraktor dan PLTU Air Anyer guna dimintai keterangan seputar pembangunan PLTU tersebut. Seminggu yang lalu, perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Pak Hidayatullah, untuk memanggil tim, membentuk tim. Sudah kami bentuk tim dan sudah diberi pengarahan oleh beliau. Sekarang tim sudah berjalan. Dari Senin ini sudah memanggil mereka-mereka yang berhubungan dengan PLTU. Oh gitu ya. Nah itu kita ada dugaan awal Pak ya? Ya, laporan ada laporan masyarakat dari pengaduan, ini kami tindak lanjutin. Kami sudah membuat surat perintah. Nah, surat perintah dimulainya penyelidikan. Pembangunan PLTU Air Anyer berkapasitas 2 x 30 MW dimulai pada Juli 2008 lalu, yang dikerjakan oleh konsorsium PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk dan China Hangai Group Corporation. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Sesosok mayat wanita ditemukan dengan kondisi tengkorak kepala terpisah hingga 30 meter dari jasad korban. Mayat yang sudah tinggal tulang belulang tersebut ditemukan warga Sabtu sore di kawasan bekas tambang Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Warga desa Sinar Baru Sabtu sore berbondong-bondong mendatangi tempat penemuan mayat tanpa kepala yang sudah tinggal tulang belulang di lokasi kawasan penambangan timah yang berada di bekas tambang 36 Parit 40 Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Penemuan mayat korban yang diduga sudah meninggal lebih dari 2 minggu ini pertama kali diketahui oleh 2 orang warga, Romli dan Susanto, yang sedang mencari lokasi untuk menambang biji timah di sekitar lokasi. Kedua warga yang melintas di areal tambang curiga dengan mencium bau busuk dan kemudian mencari asal dari bau busuk tersebut.
Kedua warga tersebut pun terkejut saat mengetahui sumber bau busuk tersebut ternyata berasal dari jasad mayat korban yang sudah hampir mengering tanpa ada kepala dan tangan. Mengetahui hal tersebut, keduanya pun kemudian melaporkan penemuan jasad korban ke pihak Desa Sinar Baru yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian Polres Bangka. Ada tengah ketemu pas ngapain bang? Pas kita iya macam mana? Nggak ngecek lokasi. Kita lokasi. Kita iya kan? Jam berapa itu bang? Jam 11. Jam 11 anak. San. Jam 11 anak. Jam 11 tadi ya. Kami berdua soal. Kedua tadi. Itu pas ketemu tuh cuman ya langsung. Nak tolong tuh kah? Contoh lah bentuk. Langsung lapor ke gimana? Ke orang gimana? Nggak ngelapor, aku udah berani ngelapor kawan tuh. Ada ide nak ngelapor, aku udah berani. Petugas kepolisian yang mendapat laporan kemudian langsung mendatangi TKP dan langsung melakukan identifikasi jasad korban serta melakukan pencarian bagian tubuh korban yang hilang yaitu kepala dan tangan korban. Setelah dilakukan pencarian, petugas menemukan kepala dan tangan korban sekitar 50 meter dari jasad korban pertama kali ditemukan. Kapolres Bangka yang datang ke TKP mengatakan pihaknya yang mengecek jasad dan kepala korban menemukan adanya retakan hingga pecah di kepala korban sebelah kiri, diduga karena hantaman benda keras. Memang telah ditemukan sesosok mayat. Sementara lagi dilakukan pemeriksaan, ini di lokasi di sekitar TI yang memang sudah lama ditinggalkan oleh penambangnya. Dan ini kita duga mungkin ada tanda-tanda kekerasan mengingat kepalanya terlepas dan itu. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat untuk diotopsi guna mengungkap misteri kematian korban. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam, identitas mayat wanita yang ditemukan di kawasan bekas tambang Sungai Liat akhirnya terungkap. Jasad wanita yang sudah tinggal tulang belulang tersebut tidak lain adalah seorang penjual jamu keliling bernama Sunarti warga Kace, Kabupaten Bangka. Diskon 10% itu biasa, tapi DP kepemilikan rumah Bank Muamalat mulai dari 10%. Ini baru istimewa. Angsuran ringan hingga 15 tahun dan plafon pembiayaan lebih besar. Kepemilikan rumah Bank Muamalat, ringan awalnya, nyaman seterusnya. Pembiayaan KPR ID dari Bank Muamalat. Neoremasil Krim, redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal dengan penuh kehangatan. Neoremasil, ahlinya nyeri otot dan sendi. Baru, Bolt Mobile Wi-Fi Super Smart, Easy Scan and Connect. Pilihan internet super cepat, menampilkan profil Bolt kamu. Bolt, ini baru internet gue, loh. Kadang vitamin C saja tak cukup. Bila perlu, minum Redoxon Double Action. Kombinasi unik vitamin C dan zinc bantu jaga daya tahan tubuh harian. Redoxon Double Action, bantu jaga sehatmu. Inovasi baru kini isi 15. Kualitas tinggi, desain sungguh menawan, praktis indah, mewah dan menarik. Vicenza, indah dan berkelas, pilihlah Vicenza. Mewah dan sempurna bersama Vicenza, pilihan terbaik, bahagiakan keluarga tercinta. Vicenza to complete with elegance. Semoga di hari ulang tahunku nanti aku bisa mendapatkan tempat tidur baru. Amin. Makasih, Mak. Central Spring Bed, rahasia keluarga bahagia. Ketika hijaunya daun tak lagi menyapa, mereka bangkit
memberi hidup untuk sang alam. Saya harus mulai. Kondisi kritis ini tidak bisa dibiarkan. Berat sih, tapi saya sudah bertekad untuk terus lakukan. Kini, semakin banyak yang berperan serta, hingga hijaunya daun kembali mewarnai dunia. Kalau lingkungan hidup, kita juga hidup. Kami mulai dengan cinta, agar alam memberi cinta pada anak cucu kita. I seem to lose the love of speech. You simply falling from my reach. Make your wish, I will answer. Seal the day with a Bito, temukan teman spesialmu. Tampil alami itu pilihanku. Alami lebih baik. Seduhan khas alami dari teh kotak. Puter. Mesti kayak Extor di mesin cuci Sunken. Lebih kencang, cucian gak kusut, lebih bersih. Selesainya cepat, otomatis hemat listrik. Santai, ada Sunken. Nomor rumah kok bisa ngacak gini ya? Buat Pak Vincent ya? Oh ya, bener Pak. Nyeri otot, minum Neoremasil. Ibuprofen dan paracetamolnya cepat atasi pegal linu, kerja jalan terus. Untuk masa depan yang lebih baik, setiap insan mendambakan perubahan. Dan perubahan yang baik adalah transformasi. Dengan metode student-centered learning, network kerjasama yang berkembang luas, dan alumni yang bereputasi, Universitas Nasional siap mengantarkan transformasi. Pioneering Transformation. Dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam, identitas mayat wanita yang ditemukan di kawasan bekas tambang Sungai Liat akhirnya terungkap. Jasad wanita yang sudah tinggal tulang belulang tersebut tidak lain adalah seorang penjual jamu keliling bernama Sunarti, warga Kace, Kabupaten Bangka. Menerima kabar adanya temuan mayat wanita tanpa identitas di lokasi bekas tambang kawasan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Sabtu sore, Sukadi, warga desa Kace, Kabupaten Bangka, mendatangi Mapolres Bangka untuk melihat jasad mayat wanita yang ditemukan dengan kondisi sudah tinggal tulang belulang tersebut, karena istrinya sudah sejak sebulan yang lalu tidak pulang ke rumah. Ini apa? Baju? Dengan didampingi petugas identifikasi Polres Bangka, Sukadi akhirnya melihat barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban. Setelah mengenali pakaian milik korban yang dijadikan oleh pihak Polres Bangka sebagai barang bukti, Sukadi memastikan jasad korban adalah istrinya bernama Sunarti yang sudah sejak sebulan lalu tidak pulang ke rumah kontrakannya yang berada di Desa Kace Timur, Kabupaten Bangka usai berpamitan untuk pergi berjualan. Menurut Sukadi, sebelum berangkat bekerja, korban sempat berpamitan dengan dirinya untuk berjualan di kawasan Pantai Matras, Bedukang, dan Simpang Mapur menggunakan sepeda motor. Aku pergi duluan ke TI kan, jam 6:30. Ada pergi belakang, kata ibu pas tuh sekitar jam 10, kalau jam 10 jam 9 dia keluar dari rumah berjualan. Tunggu pulang-pulang sampai jam 7:30 malam tuh telepon udah aktif lagi sampai sekarang. Sempat ngapor hari Jumat 1, Minggu aku lapor. 2 hari kemudian lapor. Terhadap hal ini, Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari korban ini sudah mengecek dan membenarkan bahwa itu adalah istrinya dengan ciri-ciri dari gigi gelikinya maupun dari pakaiannya, dan selanjutnya ini sang suami sedang melakukan pemeriksaan di Polres Bangka. Akan kembali pengecekan olah TKP secara teliti. Dari keterangan suami korban, sebelum meninggalkan rumah, korban memakai baju berwarna ungu beserta beberapa perhiasan emas, namun saat ditemukan oleh warga, kondisi jasad korban sudah mulai hancur, sedangkan beberapa perhiasan emas dan sepeda motor milik korban sudah raib. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Satpam Pasar Sungai Liat Kabupaten Bangka Sabtu pagi membongkar belasan lapak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin berjualan di area parkir terminal Sungai Liat. Pembongkaran tersebut sempat diwarnai protes dari Ketua KNPI Kabupaten Bangka. Sedikitnya 100 orang personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka bersama Satpam Pasar Sungai Liat Sabtu lalu melakukan pembongkaran terhadap belasan lapak milik pedagang kaki lima musiman yang menggelar barang dagangannya di areal parkir terminal Sungai Liat. Saat melakukan pembongkaran lapak kaki lima ini, petugas sempat ditentang oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Bangka yang diduga membackingi para pedagang untuk bisa berjualan meski tidak mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Bangka. Meski sempat mendapat protes, petugas Satpol PP dan Satpam Pasar Sungai Liat tetap melakukan pembongkaran lapak tanpa izin ini. Ketua KNPI Kabupaten Bangka, Ujang Supriyanto yang protes dengan adanya pembongkaran lapak kaki lima ini mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintah Kabupaten Bangka perihal izin mendirikan lapak kaki lima di areal parkir terminal Sungai Liat. Namun meski belum ada jawaban dari pemerintah Kabupaten Bangka, ia tetap memerintahkan para pedagang untuk membangun lapak kaki lima agar para pedagang kaki lima bisa berjualan untuk menambah penghasilan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, kita memberikan semacam permohonan surat gitu. Nah, tapi ketika pemerintah daerah tidak memberikan surat ataupun jawaban apa-apa dan akhirnya melakukan penindakan tanpa koordinasi, itu namanya kan kayak semacam pelecehan pada lembaga ini. Kita ingin menunjukkan kepada pemerintah daerah bahwa setiap surat-surat KNPI yang kami layangkan kepada itu tidak pernah dibalas satu lembar pun sampai hari ini. Sementara itu Fauzi, Kasat Semapta Satpol PP Kabupaten Bangka mengatakan pembongkaran lapak kaki lima ini dikarenakan para pedagang maupun KNPI Kabupaten Bangka tidak memiliki surat izin yang sah untuk melakukan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Semuanya tidak bisa menunjukkan dokumen yang jelas atau berkas ataupun perizinan jelas terhadap pembangunan pedagang kaki lima di sini. Jadi otomatis ya, sesuai dengan itulah salah satu dasar hukum kita, dasar pelaksanaan kita untuk perda kita untuk melaksanakan pembongkaran ini. Pembongkaran lapak para pedagang kaki lima ini selesai dilakukan petugas dalam waktu 1 jam dan barang material lapak yang dibongkar kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Bangka untuk diamankan. Dari Sungai Liat Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jumat pagi menggelar bimbingan teknis petunjuk pemantauan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di Bangka Belitung di Kantor Pelabuhan Perikanan Indonesia Sungai Liat Kabupaten Bangka. Guna mendukung program pemerintah dalam memantau dan memanfaatkan sumber daya kelautan agar dapat digunakan sebaik-baiknya, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta Undang-Undang tentang Perairan Indonesia dan Kehutanan. Dirjen Kelautan Perikanan Republik Indonesia Jumat pagi menggelar pelatihan petunjuk teknis kelautan dan perikanan di Kantor Pelabuhan Perikanan Indonesia Sungai Liat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung. Pelatihan yang diikuti oleh 30 peserta dari pihak Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan di perairan laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung mengharapkan ke depannya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dapat menyalurkan bantuan berupa peralatan sarana transportasi laut agar pemantauan dapat dilakukan secara rutin terhadap seluruh pulau-pulau kecil di Provinsi Bangka Belitung. Kita harus punya sebenarnya, saya kemarin sudah minta kepada SD di Dirjen Tangka, tolong dong saya ini bisa dibantu untuk suatu pendataan atau suatu sulas supaya yang di kabupaten ini kapal-kapal
kapal yang ada di situ ataupun ada izin yang dikeluarkan, apakah sudah lebih jumlahnya karena dari potensi yang ada? Kasubdit Pemantauan Infrastruktur Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengatakan saat ini pemerintah berupaya pengandalan sumber daya di sektor kelautan dan perikanan. Kelautan itu sendiri memang tidak bisa berdiri begitu saja tanpa ada kaitan dengan perikanan. Artinya dari kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan perikanan itu dapat memberikan dampak terhadap kelautan. Dalam hal ini adalah apakah itu habitatnya, apakah itu ekosistem, sehingga memang kita tidak bisa bekerja secara terpisah. Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan dapat menambah wawasan tentang manfaat sumber daya di bidang sektor kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. 45/2009 bahwa disampaikan di situ Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.